Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang diketuai oleh Zafran Afif akan menjelaskan tentang aplikasi Dana. Nah, perkenalkan, nama saya Adinda Anggun Nontika dan anggota kelompok lainnya. Yang pertama ada Muhammad Ananda Putra Pratama, yang kedua ada Muhammad Irfin, ketiga ada Muhammad Boy Alabai, dan keempat ada Simon Sahat Martua. Kalian di sini pasti familiar kan? Apa itu aplikasi Dana? Nah, bener banget. Aplikasi Dana adalah aplikasi uang elektronik yang sangat praktis digunakan kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan HP aja loh, guys. Jadi di sini tuh aku akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya aplikasi Dana. Dana berdiri pada tahun 2017. Pendirinya yaitu Vincent. Lalu Dana merupakan salah satu startup yang menyediakan platform e-money bagi orang Indonesia tentunya, untuk melakukan pembayaran digital dan pembayaran non tunai atau non kartu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Zafran Afif akan menjelaskan apa sih itu Dana dan bagaimana cara menggunakannya. Dompet digital atau yang bisa kita singkat sebagai Dana merupakan salah satu sumber aplikasi yang dalam penggunaannya bisa dipakai untuk mempermudah kelangsungan kehidupan manusia dalam melakukan transaksi online agar manusia tidak perlu repot-repot dalam melakukan transaksi apapun dan dimanapun. Dana atau dompet digital mengusung konsep sumber terbuka, open platform payment. Artinya, Dana bisa diintegrasikan dan dipakai dalam berbagai platform, baik eksternal maupun online, tetapi masih terintegrasi satu sama lain. Nah, Dana itu bisa dipakai pada banyak platform sebagai Tix ID atau di Bukalapak yang merupakan e-commerce shopping terbesar online shop yang ada di Indonesia. Sebagai contoh dalam pengaplikasian Dana ialah misalnya saya ingin menonton film favorit saya yang saya nunggu-tunggu di bioskop. Namun pada waktu sekarang saya sedang tidak bisa memesan tiket. Maksud saya tidak bisa datang langsung ke bioskop untuk membeli tiket agar bisa menonton film favorit saya. Nah, dengan adanya Dana hadir memudahkan kita untuk memesan tiket dengan cara kita bisa memesan lewat online dan pembayarannya juga bisa dilakukan secara online. Dengan begitu, saya bisa menonton film favorit saya meskipun saya tidak membelinya secara offline atau datang langsung ke bioskopnya. Nah, Dana di sini berperan sebagai aplikasi penyedia jasa agar mempermudahkan kita dalam melakukan transaksi apapun, agar tidak perlu repot-repot misalnya saya datang langsung bioskop membeli tiket, itu kan memerlukan waktu yang lama. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dana dapat memfokuskan penjual jasa e-money-nya ke masyarakat akan mempermudah mereka dalam transaksi tanpa harus membawa uang, jadi lebih aman dan efisien. Oleh sebab itu, Dana memasukkan model bisnisnya dalam B2C atau dengan kata lain pelayanan jasa terhadap konsumen. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan membahas bagaimana regulasi pemerintah dalam mengatur Dana.
regulator di Indonesia sudah sangat berperan. Dalam arti mereka bekerja sama dengan Dana untuk mendorong digital payment dengan regulasi yang baik. Diskusi dengan regulator berjalan cukup lancar. Kami saling bertukar pikiran terkait best practice yang baik untuk masyarakat. Etiket regulator untuk berdialog dengan pelaku industri sangat baik. Salah satunya ketika membahas mengenai QRIS. Dengan QRIS, semua pemain akan mengadopsi dan manfaat yang bisa didapatkan masyarakat juga besar. Dana juga sudah siap dan sudah mendapat persetujuan juga untuk QR dari regulator. Dan Dana juga mengadopsinya. Dana selalu sportif karena pada akhirnya demi user benefit. Regulasi QRIS sendiri baru dilaunching pada Agustus, sehingga Dana sedang mengubah sistem untuk mengadopsi QRIS tersebut. Prosesnya masih berjalan, dan targetnya pada akhir tahun ini sudah harus diimplementasi. Terima kasih. Lanjutkan dari slide ketiga, saya akan menjelaskan tentang untungnya melakukan upgrade dari aplikasi bisnis Dana ini tersebut. Di sini saya akan menjelaskan dari ada 3 metode. Yang pertama ada bronze, silver, dan gold. Nah, di bisnis Dana ini sendiri perbedaannya sangat kerasa karena privilege-nya berbeda-beda. Yang pertama, di bronze itu ada registrasi oleh merchant dan proses verifikasi yang cepat. Nah, dari silver dan gold tidak ada bedanya. Jadi privilege-nya sama. Nah, yang membedakan itu yang pertama ada limit saldo Dana bisnis mulai dari 25.000 per bulan. Nah, sedangkan silver 50.000 per bulan dan gold 200.000 per bulan. Nah, yang kedua ada bebas biaya admin tarik saldo Dana bisnis ke saldo Dana. Itu di bronze. Sedangkan silver dan gold tidak memilikinya. Tetapi perbedaan dari silver dan gold dari bronze itu ada yang pertama merchant akan ada feature nearby dengan logo bangga buatan Indonesia. Nah, dan gold dan silver itu memilikinya, sedangkan bronze tidak bisa melakukan fitur nearby itu sendiri. Nah, yang keempat di sini hanya gold yang memilikinya. Di silver itu hanya ada 3 privilege. Nah, yang keempat ini ada layanan bantuan merchant 24 jam. Yang kelima ada menerima pembayaran kartu bank dan virtual akun. Dan dari kesimpulan yang saya buat di sini bahwa mengupgrade aplikasi Dana itu sangat bagus dan memiliki keuntungan. Yang pertama, kita tidak perlu bingung karena ada yang namanya customer service untuk di gold. Yang kedua, kita bisa top up yang dengan jumlah saldo yang banyak, dan kita bisa menikmati cepatnya bisnis ini berkembang. Terima kasih. Selanjutnya tentang Dana, yaitu pencapaian Dana hingga saat ini. Tahun 2019 merupakan tahun yang membanggakan bagi Dana karena kurang dari 2 tahun sejak diluncurkan pada bulan Desember 2018. Menurut CEO dan co-founder Dana yaitu Vincent Iswara, pengguna Dana sudah mencapai 35 juta. Pertumbuhan juga terjadi di jumlah pegawai Dana yang telah mencapai 600 orang dan semuanya merupakan warga negara Indonesia. Selain itu, Dana juga mengungkap bahwa tahun 2019, layanan dompet digital miliknya telah menggandeng sebanyak 87.500 mitra di segmen usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta bisnis, dan tersebar di 5 lokasi utama yaitu Jakarta, Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Kehadiran layanan ini menjadi salah satu kepatuhan dan dukungan Dana terhadap regulasi pemerintah sebagai informasi QRIS atau QRIS merupakan standarisasi kode QR yang disusun oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta secara penuh mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.